hati kita pada pagi hari ini untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu saya undang kita semua boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan memuji memuliakan Tuhan di hari Sabat ini. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara, Engkau yang hadir Tuhan di setiap hati kami pada hari ini, agar kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap rekan-rekan saudara kami yang dalam perjalanan Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya undang semua boleh bangkit berdiri, berikan salam yang terbaik kanan kirinya. Puji dia, katakan kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini, kamu apa hari ini ya? Bersuka cita hari ini. Haleluya. Sebab kasih setiamu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan dengan sukacita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar, amin. Mau lebih lagi untuk Tuhan? Saya nggak dengar suaranya. Mau lebih lagi untuk Tuhan? Amin. Kami
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar pujian ini boleh menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu. Kita pasti apa? Bernyanyi dari hati kita. Katakan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Tepuk tangan di atas kepala, katakan tinggi, tinggi. Saya mau dengar suaranya. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Bisa lebih lagi untuk Tuhan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Haleluya, tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Katakan Raja keagungan, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Boleh lihat lagi kanan kirinya, semakin ada sukacita gak? Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya yakin dan percaya penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Dengan sukacita yang sama kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Sebagaimana Engkau selalu membela Daud Tuhan, demikian Engkau selalu membela kami Bapa.
kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Biar pada pagi hari ini kami semakin menyadari Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami nyatakan dalam pujian kami, dalam sikap hati kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, untuk kami bertemu dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kembali kita pujian dari awal. Kami pandang wajah-Mu Tuhan pada pagi hari. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Sambil bangkit berdiri katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan tangan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu membela kami. Kami bersyukur. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik. Oh Tuhan, mari panggil namanya Yesus. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Allah yang hadir di setiap musim kami. Kemenangan Kau berikan bagi kami. Kekuatan Kau siapkan Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Allah yang memelihara setiap kami. Roh Kudus bekerja. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Hal-hal yang Tuhan tidak pernah biarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain yang Bapak saya serahkan pada hamba-Nya. Sembah Kau selain puji dan sembah Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan daripada ibadah hari Minggu ini yang ketiga di bulan April. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan April minggu ketiga ya. Kita sudah melewati Paskah, kita sudah melewati segala macam hal, dan Lebaran juga udah selesai. Jadi sekarang kita merintis lagi dalam kehidupan baru kita untuk menyongsong di tahun 2024 ini, supaya nama Tuhan tetap kita permuliakan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Amin. Ya, untuk itu mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat ke-13. Itu mengenai tentang pengurapan Daud diurapi menjadi raja, ya. Untuk selanjutnya nanti kita baca yang lain-lain, baca di rumah saja karena ini cukup panjang cerita Daud, dan kali ini khotbahnya adalah tentang Daud, ya. Jadi kita mau belajar tentang Daud. Siapa sih Daud, ya? Kenapa sih Daud dipilih Tuhan? Daud tuh dosa enggak sih? Gitu, dia jatuh dalam dosa apa enggak sih? Gitu ya. Jadi kita mau belajar dari hal itu, ya. Gitu. Jadi kita mau baca dari Daud pasal 16, yaitu 1 Samuel pasal 16. Siapkan semuanya. Di situ judulnya Daud diurapi menjadi raja. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua, nanti di ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Siap? Ya, kita mulai ya. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan lalu pikirnya, sungguh hadapan Tuhan sekarang berdiri yang dirapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat depan. Tapi Samuel berkata, orang ini tidak. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba.
Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lalu menjemput dia. Ia memang telah melakukannya dan para elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia. Kita bersama-sama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, kita sudah mendengar tentang bagaimana Tuhan memilih satu orang yang menjadi raja Israel yang bernama Daud. Perlu diketahui sebelum Daud ada satu raja namanya siapa? Saul. Saul udah menjadi raja di Israel. Tapi Tuhan mau menggantikannya daripada Saul. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang melawan daripada perintah Tuhan. Jadi mau diganti ceritanya. Nah, waktu disuruh gantiin, tadi kita sudah dengar ceritanya, Samuel diutus untuk pergi ke rumah Isai. Karena Daud ini anaknya Isai gitu loh ya. Jadi waktu disuruh ke sana terus Samuel takut karena dia bilang nanti saya dibunuh sama raja yang udah jadi gitu loh. Tentulah pastilah. Siapa sih yang istilahnya ada penggantinya diam-diam terus kita diam aja. Tapi Tuhan bilang pergi. Bawalah domba. Persembahkanlah domba di sana dulu. Buatlah acara kayak gitu. Tuhan luar biasa. Ya. Nah, Tuhan pilih. Waktu dipilih satu-satu, ada yang pertama ganteng, ya badannya tinggi, tapi Tuhan nggak pilih. Sampai semuanya nggak ada yang pilih. Sampai ditanya, masih adakah anakmu? Isai menjawab, ada. Panggilan, dipanggil. Waktu dipanggil, disuruh jalan depan. Tiba-tiba Tuhan berfirman, inilah yang harus kau urang. Lihat. Apa yang dilihat manusia beda jauh dengan apa yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Seberapa jauh saudara berhubungan dengan Tuhan, Tuhan melihat. Bukan melihat dari paras, bukan melihat dari kegantengan. Tuhan melihat dari hati. Karena dalam hati kita inilah yang tidak bisa ditukar. Karena di situ Allah bertahta dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Oleh sebab itu, dari cerita ini kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan melihat hati saudara satu persatu. Saya dilihat oleh Tuhan. Nih, hari ini kita kebaktian. Tuhan tahu apakah kita sungguh berbakti hari ini. Atau cuma tubuh kita yang datang. Tapi pikiran kita sedang melayang-layang. Nanti abis dari sini kemana ya, kemana ya. Aduh lama bener kebaktiannya. Aduh cepetan deh, nanti terlambat dan sebagainya. Maaf, di sini tidak ada. Di sana. Jadi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beribadahlah dengan tubuh, jiwa, roh. Benar-benar kita relakan waktu kita. Jangan berpikir-pikir lagi hal-hal yang lain. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti setia pada kita. Tapi kalau kita tidak setia sama Tuhan, lihat aja. Apapun ada aja lika-liku dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk itu kita mau berbicara, mau melihat tentang sedalamnya tentang daripada Daud. Ya, kita mau berbicara tentang Daud karena ini kita udah berbicara tentang Daud. Ini hanya sebagian kecil. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca dari 1 Samuel ini dari 16. Banyak sekali cerita-cerita Daud sini. Bahkan sampai di raja-raja. Ya, satu raja-raja. Ya, itu ada cerita Daud. Nanti di keduanya bisa juga lihat tentang raja-raja pengganti daripada Salomo. Ya, siapa Salomo? Nanti kita cerita, kita lihat. Ya, oke, baik. Mari kita lihat, siapa sih Daud itu? Nah, di sini saya udah tulis begini. Siapa Daud itu? Orang tuanya adalah Isai. Ibunya siapa? Ibunya namanya Nitshepet. Ya, Daud tuh raja kedua setelah Saul. Akan tetapi menjadi menantunya Raja Saul. Daud menikah dengan Mikal. Jadi begitu-begitu Daud itu udah menjadi mantunya Raja Saul.
luar biasa. Memang waktu waktu diurapi dia masih muda. Ini cerita masih mudanya. Tapi ini cerita setelah dia udah dewasa, jadi dia jadi mantunya Raja Saul kayak gitu. Jadi ini yang tadi kita baca tentang waktu masih bujangan, begitu ceritanya, ya. Nah, Daud banyak menulis tentang Mazmur dan menjadi moyang dari Yesus menurut silsilah dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Hidupnya dari tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Pemerintahnya di Hebron, ya, kerajaan Yehuda, itu 1010 sampai 1002 sebelum Masehi. Pemerintahan atas Israel 1002 sampai 970 sebelum Masehi. Anak-anak Daud, Amon, Kileab, Absalom, Adonia, Salomo. Nah, Salomo ini sebenarnya istri dari yang dia demenin. Istrinya bernama siapa? Siapa? Bathsheba. Ya. Jadi Daud ini keturunan Salomo ini nanti anaknya dari Bathsheba. Nah, sebenarnya Daud itu berselingkuh dengan Bathsheba, itu ya. Waktu dia berselingkuh dengan Bathsheba, itu anaknya mati. Ya, tapi waktu sudah mati, lalu nikahlah dia. Istilah dengan kata lain begitu, nikahlah dia. Waktu dia nikah, lalu dia punya anak lagi, namanya adalah Salomo. Nah, Salomo ini yang melanjutkan kerajaan daripada Israel itu. Dari Salomo, karena Salomo tidak setia akan janji Tuhan, akhirnya Salomo itu terpikat dengan orang-orang yang cantik-cantik, dengan raja-raja, tergiur dengan wanita-wanita. Saudara tahu istrinya Salomo berapa? Berapa? 2, 3, 4. Selir-selirnya berapa? 7, 700. Ya. Nah, hal ini kita harus tahu betapa dahsyatnya. Saudara hitungin deh. Kalau dia istrinya 700, satu tahun itu berapa hari? 365 hari. Kalau 700, 2 tahun sekali istrinya baru dikunjungi. Selir-selir itu. Lihat kayak begitu. Jadi kalau kita lihat begitu, betapa kehidupan Salomo itu luar biasa. Baik, sebelum kita cerita seperti itu, kita mau tahu tentang masa muda, ya. Nah, pada masa muda datanglah Samuel. Nah, ini saya cerita kembali nih ke Bethlehem untuk mengurapi Daud. Padahal waktu itu Samuel sedang berduka cita karena Saul yang diurapi menjadi raja pertama di Israel melakukan sejumlah pelanggaran terhadap perintah Allah. Ya, di sini kita harus belajar bahwa kita, makanya kalau saudara dan saya, kita udah ditunjuk menjadi anak Tuhan, ya, kita udah percaya sama Tuhan Yesus, pegang. Bagaimanapun itu kita harus pegang. Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan apapun yang terjadi. Tetap pegang. Jangan takut menghadapi apapun. Percaya bahwa Tuhan sudah memilih saudara dan saudara harus berani menghadapi semua. Karena kalau kita dibandingkan dengan hidup kita yang sekarang ini serba enak, serba mewah, serba nggak kekurangan dibandingkan para rasul dulu gitu. Aduh, mengerikan gitu. Mengerikan banget. Mereka tuh dikejar-kejar. Tuhan Yesus udah berangkat ke surga itu kan mereka dikejar-kejar, murid-murid dikejar-kejar, ada yang matinya dikulitin gitu loh. Ada yang matinya digoreng, ada yang matinya disalib, dibalik gitu. Ya kan, kayak Petrus dibalik, ya kan, kayak Yohanes itu digoreng gitu tapi nggak mati, ya kan. Jadi coba kalau kita lihat kayak begitu. Kita sebagai saksi Tuhan, saudara dan saya, kita sebagai saksi Tuhan, maaf. Ada kita hidup tenang, kita hidup mewah, kita hidup enak, kita tidak susah. Tapi buat mereka, para rasul, pengikut Yesus setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Dikejar-kejar, diuber-uber hidup mereka, sampai mereka lari-lari ke goa-goa.
Nah, itu juga saya baru lihat kemarin. Itu goa-goa di Turki banyak sekali goa-goa. Goa-goanya itu udah jadi. Memang itulah keajaiban Tuhan. Kita juga nggak tahu. Itulah keajaiban Tuhan. Semua anak Tuhan itu dikejar-kejar sampai mereka lari ke goa-goa. Kemarin kita samperin goa-goanya, ada beberapa goa. Jadi saya juga baru lihat, waduh, yang kita baca di kitab Wahyu, kita cuma tahunya doang, kita cuma tahu doang. Oh, itu jemaat di Smyrna, oh itu jemaat di Pegasus, itu cuma kayak begitu-gitu, nggak ada apa-apanya. Maaf, saya juga cuma baca begitu aja, nggak ada apa. Tapi setelah kita pergi ke sana, saya baru pertama kali pergi ke sana. Kita lihat hidup jemaat pertama yang dikejar-kejar sampai seperti itu, lari ke goa-goa, hidup di dalam goa dengan puluhan orang, bahkan ratusan orang, ribuan orang di goa naik. Kemarin saya naiknya juga nggak sampai tinggi sekali, saya cuma naik sampai tengah. Saya nggak sanggup untuk naik yang tinggi lagi. Tour guide bilang, Pak naik sekali lagi Pak sampai sana. Saya bilang, udah deh cukup, saya sampai sini aja. Ini udah capek, kaki saya udah nggak kuat sampai situ. Saudara tahu di goa-goa itu masih bagus gambar-gambar Tuhan Yesus, masih ada sisa-sisanya. Masih ada gambar Tuhan Yesus, perjamuan kudus dan sebagainya. Itu goa-goanya masih ada. Walaupun nggak sempurna gambarnya. Nggak boleh difoto. Karena sinar foto itu akan merusak gambar-gambar tersebut. Nggak jelas gambarnya, cuma tinggal sisa-sisa sedikit-sedikit. Di pagar gitu. Jadi ini ruangan seperti kayak ruang doa begitu. Itu ada gambar-gambarnya di atasnya. Jadi saya lihat, wah luar biasa ya. Yang luar biasa lagi, jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Maksud saya itu betapa hebatnya pengorbanan mereka. Dia dikejar, mau dibunuh gitu. Karena dia naik ke atas, mereka bisa lihat musuh yang datang dari bawah. Kayak begitu. Waduh, saya lihat luar biasa ya, saya bilang. Kita tuh enak, kita tuh hidup enak. Tapi saking enaknya ke gereja, maaf, sudah segan. Ke gereja kadang-kadang malas. Mereka begitu hebatnya. Kumpul persaudaraan mereka. Kayak begitu. Bersama-sama. Sampai saya tanya, itu mereka tidurnya di mana? Ya di gua itu. Umpet, istrinya uel-uelan gitu. Terus tiba-tiba kalau bisa penjahat datang, terus gimana? Dia ngumpet di ada tembus sana, nembus sini, lubang kecil kayak begitu. Waduh, saya bilang luar biasa. Ada beberapa yang kita masukin ke dalam goa, kita pun harus nunduk. Lubangnya kecil, tapi dalamnya gede besar sebesar ini. Kayak gitu. Nah, itu berkumpul di situ. Mereka beribadah. Makanya kalau kita lihat begitu, jangan malas-malas lah kita beribadah. Waduh, kalau kita dibandingkan dengan jemaat mula-mula, gak ada seujung kuku, maaf, gak ada seujung kuku. Gak ada. Betul, gak ada seujung kuku. Iman kita dibandingin mereka gak ada seujung kuku sama sekali. Gak ada. Dia benar-benar pengorbanannya luar biasa dibandingkan kita. Oke. Akibatnya ditolak oleh Allah sebagai Raja Israel. Maka dari itu Samuel ke Bethlehem untuk mengurapi Daud, anak Isai. Mulanya Samuel kagum melihat putra sulung Isai yang bernama Eliab. Dan mengira inilah yang bakal jadi raja yang harus diurapi. Tetapi tiba-tiba Allah berfirman, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 7 putra Isai sudah lewat di depan Samuel. Tetapi berkatalah kepada Isai, semua tidak dipilih Tuhan. Tanya Samuel, inikah anakmu semua? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Lalu disuruhnya memanggil dia. Kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Setelah dijemput dan datanglah Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Hanya disaksikan keluarga terdekat. Lalu Samuel mengurapinya. Sementara Saul masih menjabat sebagai raja,
Lalu Samuel pulang ke Rama setelah mengurapinya. Di 1 Samuel pasal 16 ayat ke-13 yang tadi kita sudah baca. Nah, kalau kita sudah lihat seperti itu, bagaimana sih sebenarnya kehidupan Daud? Samuel takut nggak waktu mengurapi Daud? Takut. Tapi karena kekuatan dari kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan berbicara sendiri langsung kepada Samuel, urapi, dia berani. Jadi kalau kita lihat seperti ini, saya memproyeksikan kepada diri saya betapa Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Bukan wajah, bukan paras, bukan keelokan yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat hati saudara. Jadi pertanyaan sekarang begini, apakah hati saya sungguh-sungguh terhadap Tuhan? Atau cuman sekedar ya? Ayo kita belajar dari Daud. Supaya Tuhan benar-benar memilih dari sekian anaknya. Hanya Daud yang dipilih. Padahal yang lain keren-keren, ganteng-ganteng. Tapi Tuhan pilih Daud yang masih kecil. Kayak gitu. Ya, oke. Apa teladan Daud? Nah, kita mau belajar. Apa teladan Daud? Di sini saya tulis begini. Kepemimpinannya. Daud jadi teladan bagi kepemimpinan masa kini. Karena dengan menjadi pemimpin mengetahui isi hati Tuhan. Supaya dapat memimpin dengan keberanian dan arahan dari Tuhan. Dengan kata lain, apa-apa kita tanya Tuhan. Apa-apa kita tanya Tuhan. Ayo kita belajar seperti Daud. Ya, oke. Kedua, berani mengambil keputusan dengan tegas karena kehidupannya yang mengenal Allah. Jadi Daud selalu mengambil keputusan, dia berani dengan tegas mengambil keputusan karena dia dekat dengan Allah. Gitu. Dengan kata lain, saya percaya dia selalu bertanya Tuhan, apa? Tuhan boleh nggak? Tuhan boleh nggak? Nah, ya. Jangan lupa buat saudara dan saya juga kita harus berani bertanya Tuhan, boleh nggak? Tuhan bolehkah? Saya dikatakan gunting rambut saudara. Saudara punya rambut saudara mau digunting, izin sama Tuhan. Tuhan, saya mau potong rambut, mohon izin. Wah, kayaknya Pak Steve itu terlalu enggak. Karena semua yang ada di diri saya bukan punya saya, punya Tuhan. Termasuk uang saudara. Hati, saya katakan hati. Jangan mentang-mentang, oh aku punya uang, ini hasil kerjaku. Betul, itu hasil kerja saudara. Itu jeripaya saudara. Tapi kalau saudara sakit, apa saudara bisa kerja? Apa saudara menghasilkan uang? Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa beri. Jangan sombong. Ya, oke. Apa yang dijanjikan Allah kepada Daud? Dari keturunan Daud akan muncul seorang yang akan menjadi Mesias dan Raja kekal. Dari keturunan Daud akan turun Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai. Apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Yang kita bisa pelajari pengharapannya. Hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan kita permulaan yang baru. Jadi permulaan yang baru selalu ada dari Tuhan. Kalau kita selalu berurusan dengan Tuhan, omong dengan Tuhan, apa dengan Tuhan, itu selalu ada harapan-harapan baru. Jadi betapa dahsyatnya, luar biasa Tuhan itu baik. Amin. Kemarin saya cerita sedikit, saya selingkan cerita. Di sana kami ketemu di Turki, saya ketemu dengan satu hamba Tuhan. Dia juga bawa tur. Lalu kita kenalan, namanya Pak Pendeta Yosef. Pak Pendeta Yosef, umurnya 67 gitu. Saya tanya, Pak, bagaimana Pak? Bapak habis keliling sana juga? Iya, gitu. Lalu dia bilang begini, dia nanya saya, Pak Steve kabarnya gimana? Saya bilang baik. Berapa orang yang pergi? Ya, saya bilang kita 12 orang gitu. Terus
Bapak bawa berapa? Kita bawa 23, katanya 23 orang. Oh iya, kemana aja? Dia nggak pakai tour guide. Kita pakai tour guide. Dia nggak pakai tour guide. Karena dia memang bisa bahasa Inggris dan dia tahu tempat-tempatnya. Kalau saya lihat, ini turnya pinter. Turnya itu pakai bapak itu udah komplit semuanya, dengan kata lain. Pendeta itu ya bawa firman, ya menerangkan semuanya. Udah ada, udah dia bisa semuanya. Dan bapak pendeta itu udah tua, saya lihat udah tua. Memang tua. Sampai dibilang, aduh saya kayaknya bapak tuan saya ya, kata gitu. Dia bilang begitu. Terus, apa pak, yang penting kita setia sama Tuhan. Gitu. Jadi waktu dia tuh aktif. Jadi waktu dikatakan kita nggak bisa berangkat pun dia ntar pergi tanya lagi sana tanya sini. Saya bilang udah pak, tungguin aja, nanti juga dikabarin lagi lebih lanjut. Tapi dia nggak tanya lagi, lalu dia bawa berita begini gitu. Ya saya ngobrol berdua. Nah, betapa dahsyatnya, dia sudah pergi ke Israel 40 kali membawa tur. Sampai saya bilang, bapak udah 40 kali pak? Iya. Kesini saya udah 2 kali. Dia tanya, Pak saya baru pertama? Iya, saya bilang saya baru pertama. Saya udah 2 kali pak baru. Ke Israel saya 40. Terus dia tanya, bapak ke Israel berapa kali? Saya bilang baru 7 kali. Kemarin mau 8 kali, perang aja jadi. Saya bilang gitu. Iya memang lagi perang nih pak. Gitu. Jadi kita cerita-cerita. Jadi saya lihat, wah, saya kagum. Bukan kagum gimana, bukan mengagumkan dianya gitu. Mengagum, waduh, kalau dia pinter bahasa Inggris dia ngerti semua dipakai tour itu cuma pakai dia satu, nggak usah pakai tour guide, udah enak semuanya, berjalan semuanya. Ayo, makanya kalau kita lihat seperti itu, betapa diperlukannya anak-anak muda gitu yang pintar bahasa Inggris, bisa berani berjalan ke sana ke sini, itu pasti dipakai oleh tur-tur, dicari tur-tur. Karena memang lebih saya tanya, Pak, Bapak turnya berapa duit satu orang? Oh, saya nggak tahu, Pak. Saya cuma disuruh antar aja gitu. Oh, kayak gitu. Ya, saya nggak tahu berapa. Pasti kena berapa? Saya bilang kena 2.400 US gitu. Oh gitu, saya nggak tahu pak. Gitu. Akhirnya saya tanya pesertanya, kena berapa bu? Gitu. Oh kita kena 29 juta. Gitu. Oh kena 29 juta, ya. Tapi dia masih bayar lagi hal-hal yang lain. Kalau kita udah nggak bayar lagi, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa dahsyatnya Tuhan. Ayolah cinta sama Tuhan terus-terusan, supaya jangan sampai tengah jalan, aduh udah, jangan. Udah, ayo kita semangat sama Tuhan. Tetap semangat. Kalau kita lihat kayak begitu, betapa dahsyatnya kehebatan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup dari saya. Udah, kita pilih mati-matian sampai kita mati. Tetap Yesus. Kayak begitu. Saya lihat Bapak itu, waduh, udah tua. Tapi dia semangatnya luar biasa. Kesana, kesini, lari ke sana, lari sini. Aduh, sampai bilang, Pak, jangan lari-lari, Pak. Kita udah tua, santai aja. Dia omong sana, omong sini. Waduh, maka dipakai oleh tur-tur. Kayak begitu. Dan itu tidak ada suatu juga istilahnya buat kalian anak yang masih muda-muda yang mau belajar bahasa Inggris, mau jadi tour guide. Itu nggak ada itu, nggak ada istilahnya banyak lowongan terbuka buat tur-tur yang kayak begitu. Karena semakin kita nggak pakai tour itu tour guide itu bagus, karena di Turki nggak ada orang Kristen, kita turnya tur orang Muslim. Gitu. Jadi waktu kita masuk ke tempat goa itu di situ ada gambar Tuhan Yesus semuanya dan sebagainya. Dia nggak mau nerangin. Dia bilang kita udah kumpul, tolong terangin. Terangin, kita mesti terangin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 gambar. Dari mulai Tuhan Yesus sebelum dilahirkan, ada gambarnya situ. Disuruh terangin. Nah itu kehidupan itu ada di sono, gereja-gereja yang di goa itu. Nah itu disuruh terangin. Dia gak mau. Dia Muslim. Dia bilang, Bapak yang Kristen yang harus menerangin. Bayangin, saya kaget juga nih orang. Saya bilang, waduh. Udah. Akhirnya saya dengan teman saya, bukan teman saya, dengan ipar saya, Pastor Philip, dia yang terangin. Setelah terangin, saya lanjutin. Kita berdua terangin.
kayak begitu. Jadi saya mau bilang, gambar-gambar yang ada, misal kayak gitu tuh, gambar Tuhan Yesus. Sedikit banyaknya saudara harus ngerti, lagi apa sih dia. Terus ada gambar itu, Tuhan Yesus juga. Lagi apa sih itu Tuhan Yesus? Jangan saudara sampai diperhadapkan kayak gitu. Bapak terang, kita gelagapan, kita nggak tahu. Depan orang-orang, memalukan. Memalukan. Kayak gitu. Jadi kita harus berani. Gambar apa? Tadi saya lagi lihat ini gambar apa ya saya bilang gitu. Kayak gitu. Jadi saya lihat, wah. Waktu dibilang, kamu yang nerangin, jangan saya. Dia nggak mau masuk ke dalam gereja yang kotak-kotak itu, dia nggak mau masuk. Karena memang orang muslim di situ, muslim semua, nggak ada Kristen. Ada. Jadi kalau kita lihat begitu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Apa yang kita pelajari dari Daud? Yang kita pelajari tentang pengharapan tadi. Hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan pengharapan, permulaan yang baru. Jadi apa-apa berharaplah sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang apa dosa Daud? Nah, Daud berzina dengan Batseba dan hasil persinaannya anaknya mati. Itu di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 18. Menyuruh membunuh Uria orang Het, suaminya Batseba. Itu dosanya Daud. Jadi Batseba itu punya suami namanya Uria, tapi dipacarin sama Daud sampai hamil. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat itu, Daud juga bukan orang yang baik-baik aja. Dari tadinya baik-baik akhirnya jadi tidak baik. Manusia bisa jatuh, kita bisa jatuh, saya bisa jatuh, saudara juga bisa jatuh. Tapi kalau kita sudah jatuh, jangan kembali lagi sampai jatuh lagi dengan hal yang serupa. Kita harus kuat, kita harus bangkit, harus bertobat dengan sungguh. Supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Selanjutnya, apakah Daud dibiarkan berbuat dosa? Tidak. Daud ditegur oleh Nabi Nathan, lalu bertobat. Setelah bertobat, lalu Daud dapat keturunan dari Batseba, seorang anak laki-laki yang bernama Salomo, yang menggantikan Daud setelah Daud mati. Jadi Daud adalah tokoh Alkitab yang paling terkenal. Dia Raja Israel, merupakan nenek moyang Yesus Kristus, karena Yesus seringkali disebut anak Daud. Jadi sekarang kita mengerti, kenapa sih Yesus kok disebutnya anak Daud? Dari keturunan Daud inilah akhirnya ada Yesus. Di situ keturunan Daud akhirnya lahirlah Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari situ kita jadi mengerti, oh makanya ya Tuhan Yesus disebut anak Daud. Belajar, kita belajar. Semua belajar, saya pun belajar, saudara belajar. Jadi kita semua perlu belajar. Supaya apa? Supaya suatu saat jika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mengerti atau apa, kita gambar apa itu ya? Oh itu perjamuan kudus, ya baiklah kalau itu sih kita tahu perjamuan kudus. Kalau perjamuan kudus kayak gambar gini, nggak ada yang tahu sih, maaf, kelewatan banget gitu. Ya, tuh kayak gambar tuh Tuhan Yesus di situ. Kenapa tuh kapan Tuhan Yesus gambar begitu tuh? Kok ada lukisan kayak gitu? Kenapa Tuhan Yesus memperlihatkan hati, pegang hatinya? Itu Tuhan Yesus juga tuh. Jadi gambar-gambar Tuhan Yesus yang ada di sini bukan sekedar cuma buat memenuhi gereja aja dipajang-pajang. Bukan, kita harus ngerti, oh itu tentang dimahkotai duri. Oh itu Tuhan Yesus lagi berbicara dengan Bapa di surga, lagi dalam keadaan sekarat dengan kata lain, sebelum mati tuh. Baik, gambar-gambar itu bagus, tapi jangan juga sampai kita nggak mengerti itu gambar-gambar. Itu apa sih? Itu apa sih? Udah gitu bahasanya bahasa Inggris, bahasa Latin.
Gambarnya ada tapi bahasa Latin, bahasa Inggris. Kalau kita sampai sekali nggak bisa sama sekali. Kita ini gambar apa nih? Gambar apa ya? Kita cuma nanya-nanya diri kita sendiri. Gambar apa? Setelah kita terangin begini-begini, baru udah kita orangnya kan aneh. Yang tadi saya cerita nggak mau nerangin. Ini bukan bagian saya yang nerangin. Kamu yang katanya yang mesti menerangi tentang ini, bukan bagian saya. Wah, saya aja sampai kaget. Lah, kayak begitu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa dahsyatnya kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai kita lihat gambar-gambar, kita tidak mengerti. Ini gambar apa ya? Terus ada misalnya cucu kita nanya, opa itu gambar apa? Nggak tahu deh, opa juga nggak tahu itu gambar apa ya. Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Jangan, saya katakan jangan sekali-kali kita sampai tidak tahu gambar Tuhan Yesus itu lagi apa. Amin. Ya, oke. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal dalam perjanjian lama. Daud kan perjanjian lama yang menarik tentang kisah Daud. Nah, ini saya ambil 3 kisah ini. Apa sih 3 kisah Daud dari perjanjian lama yang begitu sama sekali menginspirasi buat saudara dan saya? Intinya, nah, yang pertama tentang kisah Daud dan Goliat. Mungkin saudara pernah dengar tentang Goliat. Siapa Goliat? Ya, kalau kita tahu Goliat itu adalah orang dari Filistin, tinggi besar, tingginya hampir 3 meter kali tuh tingginya. Dia pakai bajunya juga, dia mau lawan sama orang bangsa Israel gitu ya, tapi nggak ada yang bisa ngelawan gitu. Tiba-tiba ada Daud yang orangnya kecil itu bisa melawan, sampai Daud yang kecil itu bilang begini, Daud mengalahkan dengan 5 batu licin dari kali dia ambil. Istilahnya dengan kata lain diselepet gitu, diselepet kepalanya si Saul. Sedangkan Saul itu pakai ketopong besi, hanya bagian sini yang bolong, dan itu bisa persis kena di sini, masuk sampai ke tengkorak kepala. Kalau saudara mau cari tahu, carilah di Google gitu ya. Dia sampai masuk ke dalam kepala, pecah oleh batu kecil itu, masuk, mati. Saudara mau lawan orang tinggi besar, umpama di sini tiba-tiba ada orang tinggi besar 2 meter, 3 meter, 2 meter lebih. Terus saudara mau lawan, kita orang pendek, dia tinggi segitu. Dia pegang senjata itu pisau, bukan pisau, golok ya, samurai lah dengan kata lain. Jangan kata itu dah, samurai deh. Saudara kan pernah lihat samurai alat orang Jepang kan? Pernah angkat alat samurai? Ada yang pernah angkat? Jangan sembarangan itu alat samurai. Saya pernah angkat alat samurai gitu. Nggak kuat, 2 tangan aja saya angkat, nggak kuat. Apalagi kita mau acung begitu. Nggak kuat. Jangan sampai ininya aja panjangnya 1 meter. Senjatanya aja panjangnya udah 1 meter. Belum besinya ini panjangnya. Ini saya angkat 2 tangan ini untuk diangkat begini. Nggak kuat, apalagi kita begitu, bisa kita terlempar dengan alat itu. Jadi waktu saya bilang, buset deh itu samurai kayak begitu, betapa dahsyat. Tapi orang Jepang pakai samurai, press. Karena apa? Dari kecil dia udah latihan dengan alat itu. Jadi dia udah biasa bawa itu. Bahkan kadang-kadang 2 tangan, kadang-kadang 1 tangan. Tapi kita yang nggak pernah. Jadi kalau kita lihat itu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan menyertai Daud. Ya, nah, Daud mengalahkan Goliat dengan 5 batu licin yang diambil dari sungai. Lalu batu itu diumbankan ke dahi Goliat. Tadi saya sudah katakan. Kalau saudara itu bisa lihat di Google, ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kisah Daud dan Yonatan. Hubungan Daud dengan Yonatan baik-baik saja. Padahal Yonatan itu anak daripada Saul. Saulnya jahat sekali dengan Daud. Daud berulang kali mau dibunuh sama Saul, tapi selalu terhindar.
Ya, pernah mau dipanah, pernah mau ditempat dengan lembingnya, tapi Daud bisa mengelak semuanya. Dan Daud bisa mengalahkan raja yang pertama, Saul, bisa. Tapi Daud nggak mau membunuh. Karena apa? Daud punya prinsip. Dia juga raja yang diurapi Tuhan. Makanya kita nggak boleh dengan sesama hamba Tuhan kita jelek-jelekin dia. Dia begini. No, nggak boleh. Karena dia juga orang yang diurapi Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan berjalan sesuai dengan orang tersebut. Kalau dia bersalah, ya udah kita biarin aja. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jangan sembarangan kita berkata. Jangan. Ingat, kuasa Tuhan itu bekerja untuk hidup saudara dan saya. Ya. Daud dan Yonatan saling bersahabat meskipun latar belakang keluarga yang berbeda. Daud sebagai gembala di kala muda, Yonatan anak raja di lingkungan istana. Karena suatu saat Saul punya rencana membunuh Daud dan Yonatan berkeras menentangnya. Tetapi persahabatan yang kuat terus bersama-sama tak dapat terpisahkan. Inilah sahabat yang kuat, yang kekal. Yang ketiga, kisah pertobatan daripada Daud. Ini ada di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15. Perbuatan Daud Tuhan murka. Sehingga Tuhan menghukum Daud dengan menimpakan malapetaka pada keluarga Daud sepanjang hidupnya. Inilah yang membuat Daud sungguh bertobat. Daud merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap hari dia bertobat dan mengaku akan dosanya. Berpuasa serta berdoa di hadapan Tuhan agar Tuhan berbelas kasihan. Akhirnya Tuhan mengampuni. Inilah ketiga hal yang kita bisa lihat dari kehidupan Daud yang menarik. Jadi kalau kita bisa lihat seperti itu tentang Daud, betapa kita harus proyeksikan kehidupan Daud yang dipilih Tuhan buat saudara dan saya. Supaya kita juga kuat menghadapi Goliat. Goliat zaman sekarang bukan Goliat kekuatan kayak begitu aja. Goliat itu banyak. Goliat dalam kehidupan kita banyak. Misalnya apa? Misalnya tentang mencari uang. Itu juga adalah Goliat. Jangan saudara giliran ke gereja, terus tiba-tiba ada orderan, misalnya mau untuk usaha, tiba-tiba saudara tinggalkan. Udah deh, aku nggak ke gereja dulu deh. Apalagi di sini gereja cuma 1 kali. Lalu udah deh, aku nggak jadi deh. Aku ada orderan nih. Aku mau ini nih, ini cuan nih, ini. Jangan Goliat itu digantikan dalam kehidupan saudara. Jangan. Jadi kalau memang itu memang kehendak Tuhan, walaupun itu tidak mengena hari ini, pasti besok-besok akan mengena buat saudara. Jadi pegang untuk Tuhan, apapun untuk Tuhan, apapun untuk Tuhan, apapun untuk Tuhan. Semua harta yang saudara sudah terima itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Amin. Jadi mari kita belajar dari kehidupan daripada Daud, supaya ini benar-benar masuk dalam kehidupan kita. Dan perlu diketahui, masa tentang kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mana buktinya? Sekarang sudah jelas. Kemarin udah ada perang lagi, ya, antara Israel dengan Iran. Iran ngebom, 99% semuanya tidak kena ke Israel. Ya, pendeta siapa tuh ada di Israel, dia berbicara sampai Sarah. Siapa? Iya, Esra Soru ada di sana, dia berbicara. Terus saya juga dapat lagi video juga tentang tour guide di sana yang berbicara, nggak ada yang kena, itu semuanya. Jadi kalau ada editan dari kita yang menyatakan ini begini, nggak usah dipercaya. Kita harus berharap sama Tuhan. Karena suatu saat, ya, Alkitab katakan, apabila Israel digempur dari berbagai, Tuhan akan datang. Jadi waktunya tidak lama lagi.
Tahun 2033 berarti 2000 tahun Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti sudah 2000 tahun. Dan saya nggak bilang itu akhir zaman. Saya cuma menyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalau kita lihat seperti itu, betapa kita harus makin dekat sama Tuhan. Saya nggak menakut-nakuti. Saya cuma berpesan, ayo kita semakin bergiat mencari Tuhan. Tinggalkan. Kalau memang di sini ada jamnya ibadah jam 9:30, pergi. Nanti selesai baru belajar kita memberanikan diri untuk Tuhan. Baru selebihnya yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan di tempat ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang Daud hari ini. Engkau luar biasa Bapak. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Daud pun pernah jatuh di dalam dosa. Tapi karena pengampunan yang daripada Engkau Tuhan, Daud Kau bangkitkan lagi untuk memegang peranan penting. Sehingga dari keturunan Daud lahirlah Yesus Kristus Tuhan. Bapak, biarlah hari ini Tuhan, koreksi hati kami masing-masing. Ampunilah Tuhan segala pelanggaran yang kami perbuat. Baik itu dari mata kami, baik itu dari telinga kami yang kami dengar, baik itu dari perkataan-perkataan kami, baik itu dari hati kami Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan kuduskan kembali segala pelanggaran kami dengan darah-Mu yang kudus. Agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih pengertian-pengertian tentang Daud boleh dibicarakan, boleh diutarakan, boleh dikasih pengertian di tempat ini. Supaya kami boleh mengerti, menjadi orang yang setia seperti Daud, setia kepada Engkau. Walaupun Daud pernah jatuh, tapi Daud bertobat, Daud kembali kepada Engkau. Dan Engkau meneguhkannya. Sehingga keturunan daripada Daud, makanya Yesus disebut Yesus anak Allah, anak Daud, keturunan Daud itu terjadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Buatlah kami Tuhan semua yang ada di tempat ini lebih mengasihi Engkau, mencintai Engkau seperti Daud mencintai Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Steve atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara merasa terberkati? Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan dengan persembahan kantong. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara akan maju ke depan memberikan persembahan diakonia misi dan juga dana pembelian tempat. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan pada hamba-Nya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat berkenan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat berguna bagi gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian. Sukacita surga. Sama-sama kita serukan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
lagu pujian ini dari awal. Sama-sama kita serukan. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahannya. Selanjutnya saya akan berikan pengumuman. Untuk minggu depan ibadah kita berjalan seperti biasa, akan dimulai pukul 9.30 di tempat ini. Ya, jadi kami kembali mengundang untuk Bapak Ibu Saudara boleh kembali datang, kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Lalu selanjutnya untuk pengumuman selanjutnya, untuk proposal yang membutuhkan fisik ataupun digital, itu bisa diisi Bapak Ibu di grup GBI Erama. Sudah dilakukan voting siapa yang membutuhkan proposal berbentuk fisik ataupun digital. Nanti pihak panitia akan memberikan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan voting ya, beserta juga dengan caption atau kalimat yang digunakan saat kita memberikan proposal digital kita. Seperti itu untuk pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari hambanya. Ya, untuk selanjutnya saya undang adik-adik maju ke depan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan berdoa. Mari adik Hiro, kakak Iren, kakak Sharon, abang Nemi, adik Ella. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak kami yang boleh datang ke dalam rumah Tuhan pada pagi siang hari ini. Kau melihat keberadaan setiap anak-anak kami Tuhan. Kami percaya penjagaan yang sempurna daripada Tuhan ada atas setiap anak-anak kami. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang datang daripada si jahat, si iblis, yang mencoba mencuri, membunuh, membinasakan dari setiap anak-anak kami. Sakit, penyakit, virus, bakteri apapun tidak ada atas anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penjagaan Tuhan yang sempurna ada atas setiap anak-anak kami. Masa depan yang penuh dengan harapan juga ada atas setiap anak-anak kami. Berkati orang tua yang menjaga, merawat. Hikmat Tuhan turun atas setiap orang tua yang mendidik dan merawat setiap anak-anak kami Bapa. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk proposalnya dipilih, di vote. Bapak Ibu Saudara pilih mau yang digital atau yang fisik. Karena gereja akan mencetak sesuai dengan voting. Ya, kalau memang yang jemaat pilih untuk dicetak ada 10 orang saja, kami akan cetak 10. Jadi kami tidak akan cetak lebih banyak.
Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mari, itu saya sudah pin di WA, jadi bisa tinggal langsung diklik saja, tidak usah scroll ke atas, tinggal diklik langsung muncul pilih voting ya, mau yang digital atau yang fisik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tim panitia akan mencetak di minggu ini, jadi proposal fisik akan kami berikan di minggu depan kepada Bapak Ibu, dan proposal digital akan dikirim hari ini ke setiap jemaat Tuhan yang telah memilih proposal digital. Jadi nanti tim panitia akan langsung japri bahasanya ya, chat pribadi kepada Bapak Ibu Saudara untuk proposal digitalnya. Jadi tidak dikirim di grup Bapak Ibu, karena kalau nanti dikirim di grup nanti semuanya akan lihat, nanti main di forward aja. Jadi kita akan kirim per orang yang sudah pilih untuk proposal digitalnya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai jalankan proposal kita mulai hari ini dan minggu depan. Begitu ya. Ada pengumuman tambahan Bapak Gembala sebelum kita tutup ibadah kita? Iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Pendeta Steve untuk waktunya untuk memberikan kita kebenaran firman Tuhan. Sudah berubah dari minggu pertama ke minggu ketiga karena Bapak Pendeta Steve bawa rombongan ke Israel gitu ya. Ke Turki gitu ya. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Anak-anak jaga kesehatan ya. Ini lagi banyak virus ya. Hero baru sembuh, Elion sekarang sakit ya. Gitu ya. Jadi kita doakan semua anak-anak kita dalam penjagaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu memohon kasih Tuhan turun atas setiap kami, dan di dalamnya Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami, sehingga Tuhan mengizinkan kami di minggu ketiga pada bulan April ini kami boleh datang ke dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, dan kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Steve. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah keadaan situasi yang tidak menentu hari-hari ini, tapi Engkau masih memberikan kami kekuatan untuk kami melangkah di dalam rumah Tuhan. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa, dan kami harus syukuri itu Tuhan Yesus, bahwa Engkau begitu baik atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus untuk setiap sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat hari ini, dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, maupun dalam pekerjaan yang mereka harus kerjakan di hari Minggu ini Bapa. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna juga ada atas setiap mereka. Tuhan memberkati dan memulihkan setiap keadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Kami juga tetap meminta pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan ini ya Bapa. Kami akan kembali dalam segala aktivitas dan rutinitas kami, baik yang bekerja, baik yang berusaha, bahkan setiap anak-anak kami Tuhan yang akan kembali ke sekolah mereka untuk menuntut pendidikan yang ada. Kami melibatkan Tuhan dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Bila apapun yang dikerjakan oleh tangan kami percaya Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kegagalan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami adalah orang-orang pemenang, kami adalah umat pemenang yang telah dimenangkan oleh Tuhan lewat kuasa darah Yesus. Oleh karena itu ketika kami melangkah dengan pasti, dengan iman bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini juga memerlukan pertolongan Tuhan. Mungkin dalam kelemahan tubuhnya, mungkin dalam pergumulannya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup. Apapun Tuhan yang digumulkan oleh setiap sidang jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kami percaya di waktu kairosnya Tuhan, Tuhan akan mengenapi setiap janji-janji-Mu atas setiap sidang jemaat-Mu Pak di tempat ini ya Bapa. Biar kami tetap terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Kami fokus kepada Tuhan. Kami tidak fokus kepada setiap pergumulan kami. Kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Engkau saja ya Bapa. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Yesus. Kami tetap menyerahkan juga pergumulan gereja kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang begitu panjang kami telah membuat proposal kami dengan segala revisi-revisi yang ada. Dan Tuhan sudah menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menjalankan proposal ini Bapa di minggu ini dan minggu depan. Kami tahu Bapak pergumulan kami begitu besar untuk pengumpulan dana, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan segala dana yang kami perlukan untuk pembelian tempat gereja kami yang baru dan renovasi yang ada. Kami percaya Engkau akan mencukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu ya Bapak yang mengambil bagian dalam penjalanan proposal, yang telah mengikuti janji iman juga untuk pembelian dan renovasi gereja kami. Kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami
kami yang berkorban, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus tetap memelihara dan menjaga bangsa dan negara kami. Kami tetap memberkati para pemimpin kami Bapa, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya roh takut akan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan ada atas setiap para pemimpin kami. Kami menolak setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba memperpecah persatuan dan kesatuan dari NKRI. Kami tolak, patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, Indonesia akan tetap terus kokoh bersatu. Walaupun kami berbeda-beda, tapi kami tetap bersatu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan persembahan kami di hadapan Tuhan yang telah kami bawa, baik persembahan ucapan syukur, diakonia, misi, pembelian tempat, bahkan kami yang telah mengembalikan persepuluhan kami. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan, biar dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui GBR Mas 2000 Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dengan rasa syukur Tuhan Yesus, kami akan mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan sebelum kami tinggalkan rumah-Mu yang kudus. Sebelum itu ya Bapa, kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, dan biarlah saudara pulang dan terima berkat. Pulanglah saudara-saudara sekalian dan terimalah berkat daripada Bapa. Kiranya kasih Tuhan berlimpah daripada Allah Bapa kita di surga, minta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan Allah Kudus akan terus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Silakan bersaat teduh. Ibadah raya kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.